Apakah pertemuan Pemret dengan Presiden sama nilainya dan berdampak positif pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana pertemuan dulu berbagai media dengan Habibie, atau mungkin akan terkooptasi pertemuan Pemret, maaf kalau saya keliru, tapi itu persepsi masyarakat, seperti pemret-pemret dulu yang ketemu dengan Jokowi kemudian hilang kebebasan, bukan kebebasan mungkin tetap ada, tingkat kritisnya kepada presiden. Saya nggak tahu apakah seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi, maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja, Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu, Bang. Biasakan Abang nanya ke kami, dan sekali ini saya nanya ke Abang. Ya, persoalan. Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Nggak apa-apa, menyerah aja Bang, angkat itu. Tunggu dulu. Orang nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan Pemret dengan presiden itu tidak ada yang aneh, kecuali Soeharto ya. Semua presiden melakukan dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame, 40 orang nggak ada kali. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan Pemret? Buktinya ALC pun dilarang. Oh jadi sekarang Abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang, Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya. Wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini. Yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Garing tentang ini. Lembaga kepolisian, tolong. Ada fakta sekarang. Begitu berat beban-beban yang Anda hadapi. Beban-beban persoalan yang ada di dalam. Medsos, berita-berita, semua begitu transparan. Sehingga timbul reaksi-reaksi. Ada yang mampu bereaksi dengan kita seperti sekarang duduk diskusi, tapi ada yang bereaksi di jalanan. Terima reaksi itu. Jangan ambil langkah hukum meredam. Kalau Anda mengambil langkah hukum meredam terhadap kritik-kritik masyarakat, saya yakin mereka juga suka tadi sayang kepada polisi, butuh polisi. Tetapi mungkin cara itulah cara mereka cari perhatian untuk didengar. Nah, kalau Anda ingin meredam, percaya saya Anda Pak Kapolri, Anda tidak akan mampu meredam reaksi masyarakat terhadap kondisi kepolisian sekarang. Semakin Anda redam, semakin keras perlawanan. Jangan Anda tempatkan lembaga kepolisian berhadap-hadapan dengan rakyat. Ayo, Anda siap, rakyat kami, rakyat saya, hai Sukatani, hai masyarakat lain, Anda telah mengingatkan kami. Terlalu jauh kami sudah melangkah, ayo ingatkan kami lagi. Mungkin justru itu timbul simpati. Semakin ayo suka-suka tani yang lain. Justru itu akan berbalik polling terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kita terima kenyataan. Siapa yang nggak sayang kepada kepolisian? Saya sangat sayang. Saya berkali-kali maaf ya pernah menjadi staf ahli, pernah membela bintang 2 di kepolisian, Pak Joko Susilo. Saya sayang ke polisi, saya butuh polisi.
pernah saya minta Pak Ahwilutan untuk mengajar di Fakultas Hukum UI, saya suruh berdebat dengan mahasiswa saya, anak-anak UI yang kritis menghantam Pak Ahwilutan, tapi Pak Ahwilutan sabar menghadapi mereka. Akhirnya mahasiswa saya, anak UI tahu sendiri ada kadang-kadang ada nakal-nakalnya dalam menghantam itu. Tapi akhirnya cara Pak Ahwilutan dengan sabar, senyum ketika dikritik, justru jadi simpati dari mahasiswa saya luar biasa ke Pak Ahwil. Jadi jangan polisi menggunakan kekuatan dan kewenangannya menarik ke ranah hukum. Saya juga ingin ingatkan teman-teman suka tadi, ayolah kita kritisi kepolisian, kita jaga kepolisian, kita ingatkan dia, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin kita harus belajar dulu, itu satu. Pak Kapolri, terutama saya ingatkan, saya kalau Pak Jokowi udah selesai lah ya, bagi saya kan. Pak Prabowo, Anda jangan mengulang kesalahan 10 tahun yang lalu. Anda jangan sampai memperalat kepolisian untuk kepentingan kekuasaan. Anda mau membantah apapun boleh. Kita fakta di lapangan kita tahu persis bagaimana kekuasaan suatu rezim pemerintahan bukannya menghormati dan menghargai kepolisian untuk menegakkan hukum secara baik dan adil kepada seluruh unsur masyarakat, tapi telah memperalatkan kepolisian sedemikian rupa. Ini bukan omongan saya ansih seorang Nasrullah. Ini omongan teman-teman kepensiunan kepolisian, jenderal-jenderal yang kita duduk, atau orang-orang yang masih aktif di lembaga kepolisian, tapi tidak berani bersuara. Tolong ingat, saya yakin Pak Sutadi, beliau ini punya idealisme yang saya ingat dulu saya ketemu beliau, sering ketemu di Barreskrim, sampai sekarang saya masih hormat kepada beliau. Walaupun dalam berbagai forum seperti ini, untuk kepentingan publik, beliau membela kepentingan kelembagaan kepolisian, tapi di luar itu, beliau juga sering mengkritisi, tapi tidak bunyi ke publik. Ya, nah, saya berpikir Pak Kapolri benahin lebih. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan debat ya ataupun penyampaian diskusi dari cuplikan video sebelumnya. Ini mengenai masalah satu hal yang memang sebetulnya ya tidak seharusnya dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Ya terkait band Sukatani ya, lagu bayar dan bayar. Nah, justru menurut saya ketika ada semacam lagu, benar tadi kata Bapak tadi, saya sefrekuensi ya, saya setuju sekali ketika ada seseorang yang mengkritik, harusnya kita berikan apresiasi kepada mereka agar kita dapat mengevaluasi sejauh mana kita melangkah. Seperti apa langkah kita. Itu yang sebetulnya, dan kita kalau sudah kelewatan batas, kita koreksi, kita evaluasi, dan kita perbaiki. Itulah kalau kita melihat sisi positif ketika ada orang mengkritik kita. Ya, baik itu melalui lagu kah, baik itu melalui ucapan kah, kritikan ketika selagi sedang berdialog, diskusi, dan sebagainya. Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, masalah lagu bayar. Kalau tidak betul apa isi dari nyanyian tersebut, ngapain tersinggung? Nah, jadi menurut saya ini by logika saja, seseorang yang tersinggung artinya dia merasa bahwasanya apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan itu adalah benar. Ini by logika saja gitu ya. Jadi misalnya saya bilang, lu kok gitu banget sih, kok goblok banget dah, ya tersinggung. Ya besar kemungkinan ya memang dia seperti itu. Ini kalau saya logika berpikir saya gitu ya, tapi tidak semua sebetulnya seperti itu. Tapi bisa saja seperti itu ya. Potensi besarnya itu ya kurang lebih terarah ke sana lah. Ya.
Apalagi kalau misalkan dia nggak suka gitu ya. Seseorang, teman-teman, yang tidak merasa, loh lah itu kan bukan untuk gua, itu kan nggak benar, nggak bakal tersinggung. Ini by logika saja. Misalnya ketika ada seseorang nih, lu kok bego banget sih, nggak tahu ini. Karena dia nggak merasa bego, dia nggak akan tersinggung. Karena dia nggak merasa. Coba kalau dia merasa, tersinggung tuh, sakit hati tuh, lakukan intimidasi. Nah, itu kalau kita berpikir secara logika saja. Jadi kita nggak usah melihat masalah hukum ini nggak usah. Kita logika saja berpikirnya itu udah dapat kok, gitu ya. Nah, tapi tadi memang sepakat ya pada penyampaian video sebelumnya, luar biasa. Ya, meskipun teman-teman mungkin ada yang tidak menonton sampai tuntas gitu ya. Tapi oke lah, saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan tadi. Ya, semoga kalau kita melihat dulu ada sempat kabar-kabar yang sedengar siapa yang keras mengkritik polisi adalah sahabat polisi atau teman polisi, kurang lebih seperti itulah, gitu ya. Lah sekarang yang kita lihat, katanya yang sedengar-dengarnya Ben Sukatani itu malah diintimidasi. Harusnya nih ya, kalau dari saya berpikir, saya melihat harus lebih banyak kalau boleh ada muncul lagi Sukatani-Sukatani yang lain untuk mengkritik melalui karya mereka, melalui lagu-lagu yang diciptakan dan sebagainya. Gitu. Itu sih menurut saya gitu ya. Tapi ya kalau saya salah silakan dikoreksi saja. Ini pendapat saya sebagai orang awam dan berpikir by logika saja. Nah, kalau saya melihat penyampaian penilaian teman-teman kita, barangkali ada yang sefrekuensi juga sebetulnya di sini ya. Tadi juga ada penyampaian dari Pak Karni Ilyas ya, katanya bahwa di era Jokowi ILC dilarang masuk TV gitu ya. Jadi memang ILC kan dulu kan TV One ya yang kita tahu gitu ya. Jadi masuk TV One tuh kalau nggak salah ya. TV One ya. Sekarang kan nggak masuk TV lagi, jadi lebih sekarang kan di YouTube aja, mungkin ada Instagramnya mungkin, atau ada Twitternya, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Tapi yang saya ikuti sejauh ini hanya di YouTube saja. Saya setiap upload video di channel YouTube Indonesia Lawyers Club itu ya, di ILC, saya selalu ngikutin tuh. Udah berapa tahun saya ikutin ya. Ya meskipun sebagai orang awam, tapi hobi juga nonton orang-orang debat gitu ya, lumayan kan dapat informasi dan sebagainya gitu ya. Dan di era Jokowi itu dilarang tuh ILC ya. Nggak tahu nanti di era Pak Prabowo barangkali kembalikan ke TV, kita nggak tahu itu ya. Nah teman-teman, saya melihat di sini Jokowi itu sebenarnya kalem, tetapi sebenarnya dia adalah otoriter. Di depan rakyat dia terlihat merakyat, padahal di balik itu dia adalah orang yang membuat rakyat sengsara. ILC dulu favorit saya yang sulit saya tinggalkan. Rupanya Mulyono yang melarang. Terima kasih Bang Karni informasinya. Sampai kapanpun kalau Jokowi sama legasinya nggak tumbang, Indonesia nggak akan pernah baik-baik saja. Akhirnya terkonfirmasi dugaan masyarakat bahwa ILC memang sempat dihentikan oleh Jokowi. Kalau tidak salah, itu periode Pilpres 2019, di mana saat ILC, semua pembela Jokowi atau penguasa tak bisa melawan dan kalah argumen dengan oposisi. Ya, dulu sangat keras di zaman Pak Jokowi ya, di periode pertama tuh, 2014 sampai 2019, kadang-kadang juga saya masih nonton video-video lama gitu ya. Ada yang 5 tahun lalu, 6 tahun, 7 tahun lalu, ya masih berada di era pemerintahan Presiden Jokowi di 2014. Ya, dulu kalau saya lihat yang sering-sering hadir ya, ada Bung Rocky Gerung ya, itu sering juga beliau hadir. Ya, ada siapa lagi? Banyak sekali ya, macam-macam ya yang hadir.
Saya juga kemarin memang sempat nyari-nyari ya, kenapa sih LC dilarang gitu ya. Tahu-taunya baru saja ya Pak Kari Ilyas ini kayak semacam keceplosan aja ya tadi ya. Artinya 10 tahun Jokowi memang jadi biangkerok rusaknya tatanan bernegara bangsa ini. Bagusnya nih orang diapain tuh? Terus emang bisa kalau yang sekarang teriaknya hidup Jokowi targetnya Indonesia emas atau Indonesia amburadul. Ini masalah pidato Pak Prabowo ya teman-teman ya. Semua berantakan dimulai konstitusi ditabrak sampai masalah perekonomian berawal dari geng Solo dan partai yang mendukungnya saat jadi penguasa. Seperti itu teman-teman ya, tanggapan-tanggapan teman-teman kita. Mungkin teman-teman bila ada penyampaian lain boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini, kita bertukar pikiran. Kita memberikan penilaian, memberikan pendapat terkait penyampaian-penyampaian pada video-video yang kita lihat pada cuplikan sebelumnya. Itu saja, terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa, dan saya minta maaf bila mana ada ucapan, penyampaian, dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai banjar-banjar politik. Kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, dan apalagi hal-hal yang bersifat negatif lainnya sama sekali tidak ada. Kita masyarakat biasa, meskipun awam, tetapi kita punya logika untuk berpikir ke sana. Terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.